Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, mulai bulan Maret dan seterusnya, Abdi Kos akan buat konten baru dengan hashtag Jawab Otakos. Konten ini adalah kebalikan dari konten Tanya Otakos, yaitu Abdi Kos yang bertanya ke teman-teman, di mana tema pertanyaan dan jawaban dari teman-teman akan Abdi Kos jadikan konten video. Dan ya, setelah Abdi Kos buat video ini, Abdi Kos menyadari kalau pengetahuan teman-teman ternyata cukup hebat dalam menjelaskan, di mana rata-rata komen jawaban teman-teman sangat panjang. Jadi Abdi Kos tidak bisa membaca komennya secara penuh, melainkan hanya poin alias inti dari komen tersebut seperti apa. Pertanyaan pertama yang Abdi Kos ajukan pada teman-teman adalah bagaimana cara Tobirama menciptakan Jutsu Edo Tensei, mengingat jutsu ini adalah membangkitkan orang mati. Maka bagaimana bisa Tobirama bersinggungan dengan alam kematian? Berikut pembahasannya, check it bro. Pembahasan pertama, jawaban dari teman-teman kos. Dari @wifu, intinya dia menjelaskan kalau Tobirama menciptakan Edo Tensei karena perang dunia kedua yang tiba-tiba meledak. Jadi Tobirama berpikir kalau perang dunia shinobi kemungkinan tidak akan berakhir. Jadi untuk menghemat sumber daya manusia dari peperangan yang terus berkepanjangan, Tobirama menciptakan jutsu ini. Dan ya, jawaban ini adalah untuk pertanyaan kenapa Tobirama menciptakan Edo Tensei, bukan bagaimana Tobirama menciptakan jutsu Edo Tensei. Sama seperti jawaban lain dari T-Rex yang mengatakan bahwa Tobirama menciptakan Edo Tensei untuk membangkitkan istrinya yang meninggal. Abdi Kos tidak paham teori dari mana yang melandasi bahwa Tobirama punya istri. Secara ofisial Tobirama tidak diketahui punya istri termasuk keturunan. Jadi mohon maaf, alasan teori ini agak ngaco menurut Abdi Kos. Yap, jika dua jawaban sebelumnya agak kurang nyambung. Jawaban dari Xena Savero, @Noval Ardian, @Majelis Sword, dan @Ibramashiro agak nyambung dan hampir sama, yaitu inti jawaban dari mereka adalah Tobirama menciptakan Edo Tensei terinspirasi dari jutsu milik klan Uzumaki, yaitu Shikifujin. Jika Shikifujin adalah teknik untuk menyegel jiwa, maka harusnya ada reverse dari jutsu ini, yaitu teknik untuk memanggil jiwa. Dan ya, terima kasih untuk semua jawaban, termasuk jawaban yang belum bisa Abdi Kos muat. Kesimpulan jawaban dari teman-teman kos adalah Tobirama menciptakan Edo Tensei untuk menghemat SDM di masa perang, dan dia terinspirasi dari jutsu penyegel jiwa milik klan Uzumaki, yaitu Shikifujin no Jutsu. Bagaimana menurut Abdi Kos pribadi? Pembahasan kedua, jawaban dari Abdi Kos, bagaimana Tobirama menciptakan jutsu Edo Tensei. Menurut Abdi Kos, kata kunci jawabannya ada 6, yaitu Kuchiyose, Pure Land, Hagoromo, dan Kato, Uzumaki, dan The Creator. Ya, bagaimana 6 hal tersebut adalah kata kunci terciptanya jutsu Edo Tensei. Berikut penjelasan detail dari Abdi Kos. Pertama, Kuchiyose no Jutsu. Percaya atau tidak, penjelasan jutsu Edo Tensei sebenarnya sangat simpel, yaitu ini adalah bagian dari jutsu pemanggilan alias Kuchiyose no Jutsu. Bedanya yang dipanggil bukan hewan, tapi jiwa manusia dari Pure Land, yaitu alam akhirat murni di dunia Naruto. Kedua, Pure Land. Pernahkah teman-teman bertanya kemana karakter Naruto pergi setelah kematian? Jawaban utamanya adalah jodoh alias Pure Land. Tapi ya, tidak semua jiwa di Naruto pergi ke Pure Land setelah kematian. Beberapa karakter seperti Sakumu Hatake terjebak di Purgatory alias Rengoku, sebuah alam gelap yang berisi karakter yang mati dengan penyesalan. Selain itu, beberapa jiwa karakter di Naruto tidak benar-benar mati, melainkan hanya tersegel di dalam perut Dewa Kematian alias Shikifujin, juga di alam pengadilan neraka Path yang menghubungkan antara alam hidup dan alam mati. Dan ya, jutsu Edo Tensei hanyalah memanggil jiwa dari Pure Land, dan kemungkinan inilah alasan teori kenapa Sakumu Hatake tidak bisa dibangkitkan dengan Edo Tensei. Ketiga, Hagoromo Otsutsuki, karena Edo Tensei hanya memanggil jiwa dari Pure Land. Maka untuk menciptakan jutsu ini, seseorang harus bisa mengakses alam akhirat itu sendiri. Pertanyaannya, adakah karakter di Naruto yang bisa mengakses alam akhirat dengan sengaja? Jawabannya ada, dan dialah sang nenek moyang dunia shinobi, yaitu Hagoromo Otsutsuki. Yap, Hagoromo jadi satu-satunya karakter di dunia Naruto yang bisa bersinggungan langsung dengan Pure Land, di mana Hagoromo memanggil Kage terdahulu dari Pure Land untuk mensummon tim 7, para Biju, dan juga Madara dari dimensi Kaguya. Jadi ya, kemungkinan dari sinilah inspirasi Edo Tensei, yaitu teknik Hagoromo untuk memanggil jiwa dari Pure Land. Keempat, dan Kato. Teman-teman mungkin agak bingung kenapa Dan Kato berhubungan dengan penciptaan jutsu Edo Tensei. Jawabannya adalah karena Dan Kato punya teknik spesial yang bernama Spirit Transformation Technique, di mana Dan Kato bisa mengeluarkan roh dia dari tubuh untuk masuk ke tubuh orang lain, mengacaukan roh mereka,
memengaruhi tindakannya bahkan membunuh roh mereka. Teknik Dankato ini sangat hebat karena dalam masa konflik, Dankato membunuh banyak sekali shinobi dengan teknik ini. Dua hal mengerikan dari teknik Dankato ini adalah saat dalam wujud roh, Dankato tidak bisa diserang dengan jutsu fisik. Juga roh ini mampu mendatangi siapapun tanpa perlu Dankato mengetahui lokasinya. Yap, misalnya Dankato menargetkan Tsunade, maka tanpa tahu di mana posisi Tsunade, roh Dankato akan bisa mendatanginya. Terus apa hubungannya dengan Tobirama? Percaya atau tidak, di chapter 663, Tobirama mengatakan sendiri kalau dia bisa mengeluarkan roh dia sendiri mirip seperti Dankato, di mana Tobirama berniat memindahkan rohnya pada tubuh Sasuke yang sekarat. Bedanya teknik Tobirama ini masuk kategori Kinjutsu alias jutsu terlarang. Jadi kemungkinan teknik memanipulasi roh milik Tobirama ini lebih hebat dari teknik milik Dankato. Kelima, Uzumaki. Jawaban ini hampir sama seperti teman-teman, tapi tidak hanya sebatas Shikifujin. Jadi ya, buat yang tidak paham, klan Senju dan klan Uzumaki adalah saudara jauh. Mungkin kasusnya mirip Gojo dan Yuta. Keduanya adalah sama-sama keturunan langsung dari anak kedua Hagoromo, yaitu Ashura Otsutsuki. Yap, jika Uzumaki adalah keturunan langsung dari Asura, maka kemampuan mereka dalam mensummon dewa kematian sepertinya jadi masuk akal, karena memang ini adalah kemampuan dari Hagoromo, bapaknya Asura, sementara Ashura adalah pewaris dari Hagoromo. Dari sini kemungkinan Hagoromo mewariskan jutsu-jutsu dia pada Ashura, yang kemudian oleh Asura ditulis dalam sebuah gulungan, di mana gulungan ini kemungkinan dijaga ketat oleh klan Uzumaki, yang akhirnya menginspirasi mereka untuk menciptakan jutsu Shikifujin. Keenam, The Creator. Banyak shinobi yang menjuluki Tobirama sebagai The Creator. Ini semua karena peran penting Tobirama dalam menciptakan jutsu utama di series Naruto, termasuk sistem ninja yang selama ini kita kenal. Dari sini mari kita bahas teori bagaimana The Creator menciptakan jutsu Edo Tensei dari 5 bahan yang sudah Abriko sebutkan sebelumnya. Awalnya Tobirama frustasi karena perang dunia ninja terus berlanjut, sehingga banyak shinobi muda di Konoha yang mati karena perang. Tobirama pun berniat mengganti senjata perang dengan pasukan yang tidak bisa mati. Dari sini dimulailah eksperimen Tobirama. Pertama, dia mencoba merasuki korban perang yang sekarat dengan jutsu roh terlarang miliknya, sama seperti yang akan dia lakukan pada tubuh Sasuke. Tapi hal ini sangat beresiko karena Tobirama bisa terbunuh bersama dengan tubuh shinobi yang sekarat tersebut. Jadi Tobirama mengambil alternatif lain, yaitu menggunakan roh orang lain yang sudah mati. Dia pun belajar ilmu penyegelan jiwa pada klan Uzumaki. Tobirama ingin belajar bagaimana menyegel jiwa manusia pada sesuatu, tidak harus pada Shikifujin seperti klan Uzumaki. Yap, Tobirama ingin belajar bagaimana caranya menyegel jiwa manusia dalam sebuah gulungan ninja. Dan kebetulan sekali saat itu klan Uzumaki memang sudah dekat dengan klan Senju setelah Hashirama menikahi Mito Uzumaki. Dan ya, kemungkinan dalam pembelajaran inilah Tobirama akhirnya menemukan dokumen rahasia Uzumaki tentang teknik mensummon jiwa seseorang dari Pure Land milik Hagoromo yang ditulis oleh Asura Otsutsuki, di mana dokumen inilah yang menginspirasi klan Uzumaki untuk menciptakan teknik Shikifujin. Dari sini Tobirama berusaha mereplika teknik Hagoromo ini, yaitu dengan berbekal pengetahuan untuk mengendalikan roh. Tobirama menggunakan DNA orang yang sudah mati untuk memanggil roh mereka dari Pure Land secara paksa. Tobirama lalu menyegelkan roh mereka ke dalam sebuah gulungan ninja. Berikutnya Tobirama mensummon kembali roh tersebut pada tubuh shinobi hidup, yang kemungkinan Tobirama ambil dari kriminal perang dari desa lain. Dan ya, cara ini berhasil. Tobirama lega karena kekurangan sumber daya manusia untuk jadi senjata perang dari Konoha akhirnya bisa diatasi, yaitu dengan menggunakan kriminal perang dari desa lain yang dibangkitkan jadi shinobi Konoha dengan jutsu Edo Tensei. Naasnya jutsu ini malah ditentang oleh sang kakak Hashirama yang menginginkan perdamaian lewat negosiasi, mengorbankan kriminal perang dari desa lain untuk jadi senjata tempur Konoha. Hanya akan memperburuk hubungan antar desa shinobi. Jadilah Edo Tensei Tobirama dikategorikan sebagai jutsu terlarang dan disegel di Konoha, sebelum akhirnya jutsu ini dicuri oleh Orochimaru dan disempurnakan oleh Kabuto. Ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan teori penciptaan jutsu Edo Tensei versi Abdikos? Dari sini Abdikos menyadari kalau membuat konten jawab otakos ternyata agak memakan waktu. Jadi Abdikos tidak akan banyak membuat konten jawab otakos untuk kedepannya, alias hanya sewaktu-waktu. Lebih banyak Abdikos akan buat konten tanya otakos karena banyaknya pertanyaan yang belum bisa Abdikos jawab di hashtag tanya otakos. Jadi kemungkinan pertanyaan teman-teman akan Abdikos jawab versi video short YouTube
yang juga akan Abdikos upload di sosial media lain seperti Facebook. Jangan lupa gunakan hashtag Tanya Otakos untuk request pembahasan. Saya Abdikos, salam Mi.